Saya ingat pelayanan awal-awal saya 20 tahun yang lalu. Saya seringkali ini merasa lucu, juga merasa terharu, juga sedih. Namun di balik semua itu ada satu kata yang saya panjatkan kepada Tuhan Yesus, yaitu bersyukur. Dengan bertumbuhnya usia jasmani saya, Tuhan Yesus masih izinkan saya mengalami pertumbuhan rohani di hari-hari hidup ini. Kan dulu waktu masih pelayanan awal-awal, kalau kita dipercaya untuk berkhotbah, maka kita seringkali menyelingi dengan sebuah kalimat, bilang kanan kiri, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu lebih daripada pemenang, dan seterusnya. Lalu orang-orang hadir, baik dia muda tua, jemaat-jemaat, keluarga, tos kanan kiri dan berkata, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu lebih daripada pemenang. Tapi ketika dengan bertumbuhnya pengetahuan rohani yang Tuhan berikan, tentu di sini dalamnya karena hati yang mau belajar. Sebab kalau saya udah merasa cukup, maka sulit untuk saya bisa mendapatkan anggur yang baru kalau masih memakai pola kirbat yang lama. Maka sekarang saya renungkan, aduh Tuhan, memang lucu, terharu, geli juga, tapi bersyukur Tuhan hari bisa mengerti. Bukan tidak boleh, tetapi kalau kita hanya sekedar menyampaikan hal-hal seperti itu kepada orang-orang yang kita layani, maka kan daya tarik dunia akan jauh lebih kuat daripada daya tarik Tuhan Yesus dan firman kebenaran itu sendiri. Luar biasa dari segi mana? Pemenang dari apa, saudara? Hebat dari mana? Kalau ukuran-ukuran semua diukurkan dengan pola-pola dunia, maka masih banyak orang-orang dunia jauh lebih hebat daripada orang-orang Kristen waktu ini, saudara. Tetapi dengan saya mengerti bahwa kita bertumbuh mengenal akan firman Tuhan, ternyata kita menjadi hebat dan luar biasa kalau kita mengalami perubahan kodrat, perubahan selera jiwa kita. Yang tadinya kita begitu tergila-gila dengan dunia, tapi hari ini dengan bertumbuhnya kita mendengar firman Tuhan yang kuat, kita tahu kita bukan hebat dalam hal-hal jasmani. Kita hebat karena kita mampu meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar seputar mengikuti liturgi keagamaan saja. Hari Minggu ke gereja dengan liturgi yang ada, menyanyi-menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan seterusnya. Itu masih ada dalam kawasan keberagamaan. Tetapi menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah bagaimana kita mengikuti seluruh teladan daripada hidup Tuhan Yesus. Baik tutur bahasa, cara memandang orang-orang berdosa, baik juga sikap-sikap teladan hidupnya, pengampunannya, kiat-kiatnya, bahkan di dalam kehidupan doanya, ketegasannya kepada roh-roh jahat, tidak komprominya dengan iblis, dengan tawaran-tawaran ditawarkan oleh iblis. Matius pasal 4, dalam 3 pencobaan, Tuhan Yesus menolak semua itu dengan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus menggenapi dalam Amsal 3, ayat 5 dan 6 bahwa akuilah Tuhan dalam segala jalanmu, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Nah, bersyukur hari-hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan yang akan meluruskan jalan kita di akhir-akhir hidup kita yang tersisa ini, saudara. Dunia tidak semakin baik, dunia semakin tua. Seumpama dunia ini saya ibaratkan seperti nenek-nenek yang dibedakin
yang sebetulnya sudah banyak yang keriput, sudah tua renta, tetapi di make up dengan polesan-polesan kenyamanan-kenyamanan semu yang fana. Oleh sebab itu, kalau kita kemarin sempat juga terpukau oleh kenyamanan dunia, maka hari-hari ini oleh pertolongan Roh Kudus saya mau menggiring diri saya dan saudara-saudara yang setia mendengarkan renungan ini, saudara. Renungan Grace and Truth, maka kita akan kembali kepada jalan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Supaya waktu kita menutup mata, kita membuka mata ada di kekekalan, di kerajaan surga. Saudara, jangan takut dibilang seorang diri, tidak umum. Tidak apa-apa saudara, berjalan seorang diri kalau kita di jalan kebenaran. Saudara tidak usah khawatir seolah-olah ditinggalkan. Tidak apa-apa, yang penting nanti diterima oleh Bapa di surga dalam kemah keabadian. Daripada menjadi orang-orang yang umum, orang-orang yang banyak diterima secara duniawi, tapi suatu hari kelak dibuang dalam api kekal. Di sana ada kengerian. Membayangkan saja hati dan jiwaku menjadi gentar. Di sana ratap kertak gigi yang mengerikan pagi siang malam, dan itu kekal sampai selama-lamanya. Maka hari ini ketika firman Tuhan yang sampaikan, saudara merasa keras, tapi saya berdoa kepada Tuhan supaya nanti hari-hari atau minggu-minggu depan, bulan-bulan depan bisa jauh lebih keras lagi, supaya ini bisa membuat kita mengerti betapa besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Karena itu Dia mau memanggil kita kembali kepada rancangan semula, kembali kepada jalan Injil yang murni, yaitu menjadi pengikut Tuhan Yesus yang segenap hati dan hidupnya mengabdi kepada Tuhan Yesus. Hari ini saudara-saudara lebih banyak mendengarkan bagaimana menjadi Kristen dengan pertolongan Tuhan, menerima Tuhan Yesus dengan sebuah tawaran untuk sebuah kehidupan yang penuh sukacita, pasti ditolong Tuhan, pasti diberkati, dan lain-lain. Tuhan itu baik, Tuhan menghapus air matamu, Tuhan tidak membiarkan engkau seorang diri. Saudara, itu bukan salah. Itu boleh untuk orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Tetapi kalau saudara-saudara sudah melewati masa balita, engkau sudah masuk proses mengenal Tuhan 10 tahun. Tentu kita kan pernah menyanyi satu pujian, Tuhan, ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau hidup sepertimu, Tuhan. Tuhan, ubahkan hatiku. Dengan puji-pujian ini saya mengingatkan kita semua bahwa kita sadar bahwa hidup kita punya tujuan, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita juga menyadari lewat pujian itu, meskipun kadang-kadang kita nggak mikir, bahwa kita ini perlu hati kita diubah. Hati ini jahat. Hati ini penuh sampah. Hati ini licik. Dalam kitab firman Tuhan Yeremia 17 ayat 9 berkata begitu. Hati ini gelap, hati ini hitam, hati ini keras, kita sadar. Oleh sebab itu kita perlu merenungkan bagaimana Tuhan, saya udah ikut Engkau, saya mau meneladani hidupmu. Engkau sudah memberkatiku dengan keselamatan. Engkau di masa lampau juga sudah menolongku. Engkau sudah mengubah hidupku yang orang berdosa menjadi orang benar. Hari ini Tuhan, saya mau ikut Engkau. Apa yang Engkau mau Tuhan, ajarku setia melakukan. Jadi saudara, ketika ikut Tuhan hari ini, kita itu mau belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan hanya sekedar datang minta pertolongan, datang percaya mujizat, datang Tuhan itu baik, dan seterusnya. Saudara-saudara, kekristenan sejati adalah kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Stefanus, orang yang benar-benar hidup bagi Tuhan, ketika dia dirajam oleh batu, Tuhan melihatnya dari tahta Bapa. Dan Tuhan tidak mengirimkan api untuk menurunkan malaikatnya, menyelamatkan anaknya. Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi.
Penderitaan itu justru menyatakan kemuliaan Tuhan bagi Stefanus. Saudara-saudara, kalau saudara tahu kehidupan rasul-rasul itu mengerikan. Dan menurut tradisi, Thomas, salah satu rasul Tuhan itu matinya di belanga panas. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul segenap hidupnya mereka sudah menukar kenyamanan hidup mereka dengan iman. Dan mereka mengalami penderitaan, saudara-saudara. Dan di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Kalau saudara hari dengar kata kemuliaan, tentu saudara memikirkan sesuatu, mobil baru, rumah baru, apartemen baru, ya, segala sesuatu yang duniawi. Padahal bukan itu. Kenapa? Karena selama ini kita sudah termakan dengan khotbah-khotbah yang selalu menawarkan kenyamanan hidup. Padahal kita tahu bahwa di balik salib ada kemuliaan. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Nah tentu kalau kita sampaikan seperti ini, orang-orang berkata ini ekstrim. Karena hari ini lebih banyak pola berpikir orang Kristen menjadi sama dengan anak-anak dunia. Ketika kita menyampaikan firman Injil yang murni, mereka berkata ekstrim. Padahal ini adalah standar yang Tuhan Yesus berikan. Bapak Ibu sekalian, Kristen sejati yaitu berani, sebuah tekad dan disertai nekat untuk meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Yang dimana hari-hari ini justru harusnya gereja menjadi bersinar dan menjadi garam dan terang. Dan orang percaya menjadi gereja yang hidup, surat Yesus yang terbuka. Tetapi kehidupan Yesus yang sejati hari ini hampir punah. Dan bahkan khotbah-khotbah yang keras pun yang menemplak dosa dan kejahatan hati manusia menjadi hilang. Dan tidak lagi banyak digaungkan di mimbar-mimbar gereja. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Keadaan waktu Injil ini dikisahkan, ada banyak kelompok-kelompok orang-orang yang datang kepada Yesus itu dengan berbagai motif dan tujuan. Salah satunya adalah mengubah nasib. Bagaimana Matius si pemungut cukai, bagaimana Petrus yang seorang nelayan. Mereka datang kepada Tuhan dengan berbagai motif, yaitu mengubah nasib. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus pernah menegur kepada banyak orang, "Kamu datang kepadaku hanya perihal makan minum dan roti untuk mengenyangkan engkau." Jadi sejak zaman Injil ditulis, dikisahkan lahirnya Injil, banyak orang mengikut Yesus dengan motif-motif tertentu. Dan Tuhan memang izinkan ada orang-orang yang mengikut dia, dan Tuhan izinkan dengan mujizat roti, mujizat kesembuhan, mujizat usir setan. Tuhan izinkan itu semua terjadi agar mereka percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu berkuasa, bukan hanya sekedar untuk berfirman, tetapi juga punya kuasa mendemonstrasikan kuasa firman Tuhan itu sendiri. Konsep-konsep Tuhan itu, saudaraku, adalah bagaimana membawa orang-orang percaya kepadanya. Tetapi jangan terus memakai konsep yang sama. Tuhan itu baik, percayalah, pertolongannya ajaib, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau saudara-saudara terus menggunakan konsep-konsep ini, maka saudara, suatu hari di kekekalan kita akan mendapat teguran keras. Sebab konsep yang salah, Tuhan kadang-kadang diam dan membiarkan. Tapi ada waktunya Tuhan beritahu,
Kamu harus bertumbuh, kamu harus berubah, kamu harus punya tujuan iman yang benar. Luruskan jalanmu, kembalikan motivasi hatimu yang benar. Kalau saudara merenungkan ayat yang saya baca tadi, ada orang yang mau mengikut Tuhan, dan Tuhan bertanya, dan dia bertanya, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Kan seharusnya Tuhan hanya menjawab dua, boleh atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Ini kan sebuah jawaban yang figuratif. Sebuah jawaban yang membuat dia berpikir bahwa ikut Tuhan itu bukan untuk sebuah kenyamanan. Tetapi ikut Tuhan adalah dia siap meninggalkan segala kenyamanan. Dan ini berlaku sampai selama-lamanya, sampai kita pulang ke surga. Jangan dirubah konsep Injil yang benar. Ini perkataan Tuhan Yesus dan bukan perkataan pendeta siapapun juga. Maka hari ini kita tidak perlu menawarkan yang indah-indah untuk daging, untuk mengumpulkan banyak orang, kalau nanti semuanya binasa. Karena kalau ada orang menyampaikan Injil di luar daripada Injil Tuhan Yesus, sekalipun dia punya sayap dan dia malaikat bisa terbang, jangankan bikin nubuat dan mujizat, malaikat aja terkutuk saudara-saudara. Jadi hari ini Tuhan izinkan segala sesuatu, roh-roh jahat bahkan yang ada di dunia ini bahkan boleh menipu manusia. Tuhan izinkan untuk menguji kedewasaan iman anak-anak Tuhan yang benar, yang meresponi firman Tuhan ini. Mari kita kembali kepada major issue atau sesuatu yang esensi. Yang esensi itu adalah apa? Tuhan datang mau kita mengikut hidupnya. Tuhan datang untuk berperkara dengan dosa Adam yang pertama. Seandainya Adam yang pertama tidak gagal, Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia. Karena Adam bisa menjadi saksi bahwa dia bisa menolak tipu daya si ular tua di Firdaus itu. Tapi Adam gagal. Itulah sebabnya Adam kedua datang, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyatakan bahwa iblis itu bisa dikalahkan, tipu muslihatnya bisa dipatahkan, dan setiap orang-orang yang percaya kepada nama Yesus, maka mereka pun memiliki kuasa untuk menolak segala pekerjaan dan tipu muslihat iblis. Jangan diganti yang major issue menjadi minor issue. Kalau kita hanya mendengarkan yang minor issue yang bukan esensi Tuhan, maka kita hanya selalu berpikir tentang yang kamu sakit disembuhkan, kamu susah dihiburkan, kamu kurang diberkati, kamu sedih mendapatkan damai sejahtera. Tapi kita hanya selalu berperkara dengan sesuatu yang daging ini. Kalau hari ini saudara sebagai orang yang percaya dan diizinkan menderita untuk mendapat kemuliaan Tuhan, maka terima, jalanilah penderitaanmu hari ini. Tidak ada apa-apa yang dibanding kemuliaan yang Tuhan berikan. Tapi sebaliknya, kalau hari ini engkau hanya mengejar kemuliaan dunia yang digambarkan seperti uap saja, yang hanya sebentar saja, maka engkau akan nanti menukar kekekalan yang bahagia dengan kebinasan kekal. Dan ini mengerikan saudara-saudara. Jangan kita membayangkan kemuliaan Tuhan itu harus mobil baru, rumah baru. Itu mah orang Kristen mata duitan. Kalau dia seorang pengkhotbah, berarti dalam pikirannya hanya mamon. Saya ngomong gini, sayalah pelakunya, saudaraku. Kalau saya tidak bertobat, saya pun akan mati di api binasa. Tapi saya mau berubah. Saya tahu esensinya. Itulah sebabnya Tuhan berkata di sana bahwa Matius pasal 6 ayat 24, manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dua tuan itu Tuhan membandingkan Bapa dengan Mamon. Artinya kalau saudara hari orang Kristen, pengabdian kita hanya kepada Tuhan, bukan lagi proyeksi kita kepada Mamon. Kata percaya itu saudara-saudara, itu bicara soal berani
menyerahkan hidupnya kepada yang dipercaya. Saya beri ilustrasi. Kalau hari ini saudara-saudara mungkin pernah dengar bahwa antar teman mereka berkata, bro, sis, kalau dia mah saya kenal lama, saya percaya. Oh, kalau dia saya percaya. Tapi ketika bicara soal uang, maka akan ada jawaban gini. Bro, sis, saya sih percaya. Tapi kalau soal uang, lain bro. Jangankan bro and sis, keluarga pun kalau soal uang, lain lah. Uangnya uang, saudara ya saudara. Jadi percaya itu sebetulnya berani menyerahkan apa yang dia punya. Seharusnya termasuk uang dong harusnya. Kalau mau cengli atau secara fairnya. Tapi kan kenyataannya kan kita bisa melihat. Makanya orang Kristen harus peka dan bisa mengenal ciri-ciri ini. Karena kita akan tahu, oh, mamon itu sedemikian kuatnya di dunia ini sehingga orang-orang berkata saudara is saudara. Tapi kalau uang beda bro. Artinya mereka mau berkata uang lebih tinggi daripada saudara dan segala sesuatu. Nah, begitu pun juga orang-orang Kristen. Dia berkata, aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Tapi ketika bicara soal uang, dia berkata, Tuhan, tunggu Tuhan, saya tidak ke gereja Tuhan. Karena ada uang, ada job, ada kerjaan. Tuhan, tunggu Tuhan. Kalau yang ini Tuhan ngertilah, saya perlu uang. Saudara-saudaraku sekalian, mari percaya kepada Tuhan. Itu lebih daripada segala sesuatu, termasuk uang. Besok saya akan lanjutkan kembali renungan ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan terus membawa setiap hati kita di jalan Tuhan yang sejati.